Anies menampar rezim Jokowi. Oleh Adi Amar, kolumnis. Jakarta International Stadium, JIS, dalam perbincangan. Setelah lama tak disapa, tiba-tiba muncul pernyataan spekulatif politis istana tentang rumput yang dipakainya, dari sebelumnya soal pintu masuk yang cuma satu dan area parkir yang tak menampung banyak kendaraan penonton, tak membuat Anies risau lalu merespons dengan pembelaan. Anies membiarkan saja polemik berlangsung, ia tetap khusyuk, dengan ibadah haji yang dilanjut silaturahim pada tokoh dan ulama di Makkah dan Madinah. Semua pahamlah, bahwa mendowngrade dirinya tengah diupayakan sepenuh hati. Gonjang-ganjing JIS di tanah air tak merusak agenda Anies di tanah suci. Anies seperti tak merasa terusik. Ia cuma berujar, silakan JIS direnovasi, setelah diverifikasi FIFA. Hal itu ia sampaikan lewat politisi PKS Mardhani Alisera, yang dimuat dalam Twitter pribadinya, Kamis, 6 Juli 2023. Mas Anies Baswedan bilang JIS bukan miliknya, tapi milik bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Jika mau direnovasi monggo. Namun ojo kesusu dan menghakimi, biarkan FIFA yang menilai. Setorkan saja 6 stadion RI, lalu cek apa rekomendasinya, jika ada perbaikan ikuti saja. JIS salah satu legasi yang ditinggalkan Anies. Karenanya, identik dengan Anies. JIS memang megah mencengangkan, jika mata yang melihat tak rabun oleh subjektivitas sempit. Pembangunannya pun tak main-main. Menggandeng jasa perusahaan konsultan desain dan konstruksi asal Inggris Buro Hopwood. Perusahaan yang telah berpengalaman lebih dari 45 tahun, membangun banyak stadion mentereng di banyak tempat. Di antaranya Stadion Tottenham Hotspur dan beberapa stadion di Qatar. Jika tidak syarat politisasi, mestinya simpel melihat JIS itu, apakah sudah memenuhi standar FIFA atau ada bagian tertentu yang perlu direnovasi. Bukan seperti apa yang dilakukan Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir, terkesan norak saat berombongan meninjau JIS. Layaknya seperti mengeroyok Anies dengan mengecilkan karyanya. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ikut serta dengan menenteng tukang rumput guna menilai layak tidaknya rumput JIS menurut standar FIFA. Tak ketinggalan ikut pula dalam rombongannya, PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, plus serombongan juruwarta menyertai, agar langkah mereka yang gerusa-gerusu itu bisa secepatnya diberitakan. Setelah mendengar penjelasan tukang rumput, menurutnya rumput JIS tidak layak dipakai, karenanya rumput JIS perlu diganti. Sarannya, karena berkejaran dengan waktu untuk perhelatan Piala Dunia usia 17, maka perlu diambilkan rumput yang sudah jadi dari lapangan golf. Keluarlah angka 6 miliar rupiah untuk renovasi rumput. Lalu Menteri Basuki Hadimulyono tampil memberi penjelasan pada pers bahwa rumput JIS tidak layak dan akan diganti. Sebagaimana usulan tukang rumput. Langkah pembantu Presiden Jokowi ini kasar. Bisa dipastikan itu suara rezim menyikapi hal yang bersangkut paut dengan Anies. Meski tanpa isyarat sekalipun, tahu apa yang mesti dikerjakan untuk mendowngrade Anies. Tidak dicukupkan merundung Anies lewat buzzer yang terbilang gagal tapi tetap dipakai jasanya. Proyek mubazir dengan gelontoran uang puluhan atau bahkan ratusan miliar untuk menghabisi Anies, yang justru makin menaikkan elektabilitasnya. Karenanya, cara lain pun dipakai, dan itu dengan mengikis legasi yang ditinggalkan Anies di Jakarta. Kali ini JIS yang dipilih. Tidak mustahil pula besok-besok trotoar yang dibangun Anies ratusan kilometer juga akan dipersoalkan. Itu hal yang mudah bisa dibuat. Misalnya dengan mempersoalkan keramik yang dipakai terlalu licin dan itu berbahaya bagi pejalan kaki. Upaya yang hanya ingin mengesankan bahwa Anies membangun Jakarta dengan tanpa perencanaan yang matang. Menjadi tidak masalah jika ratusan miliar uang mesti keluar untuk penggantian keramik, jika itu terjadi, yang cuma untuk mendowngrade Anies. Setiba Anies di tanah air, bisa jadi nantinya kita akan mendengar penjelasan darinya, jika itu dirasanya perlu. Bisa jadi sekadar penjelasan pengulangan dari pernyataan sebelumnya, silakan JIS direnovasi, tapi menunggu penilaian FIFA. Anies sepertinya tak perlu membela diri atas perundungan JIS, karena sudah banyak para pihak yang tanpa diminta, membelanya. Maka menarik mencermati ungkapan pengamat bola,
Tommy Welly, atau akrab dipanggil Bung Towel, yang mengomentari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dalam pernyataan akan mengganti rumput yang ada di JIS. Menteri PUPR bukan asesor FIFA, karenanya tidak berhak bicara di luar kewenangannya. Yang berhak memberi pernyataan itu adalah FIFA sendiri selaku regulator dari persepakbolaan dunia. Suara-suara senada banyak muncul digaungkan pengamat bola. Semua lebih menyayangkan jika ini ditarik pada kepentingan politik dibanding JIS dipakai untuk Piala Dunia usia 17. Yang terpenting dikesankan JIS tidak sempurna, itu sepertinya sudah cukup. Selanjutnya, JIS akan ditinggalkan, tak akan disentuh, karena di situ syarat Anies. Main-mainan Erick Thohir dan rombongan itu cuma langkah sia-sia. Terkesan gerusa-gerusu. Cuma menimbulkan kehebohan sesaat. Selang setelahnya justru muncul caci maki rakyat pada rezim Jokowi. Sebaliknya, memunculkan simpati terus mengalir pada Anies. Sebuah tamparan pada rezim Jokowi. Anies Baswedan mampu menampar rezim Jokowi, dan itu tanpa perlu menggunakan argumen kata-kata mematikan. Cukup dengan diam, dan pada saatnya waktu yang akan membalas dengan pembuktian sebaliknya. Dari apa yang sepatutnya tidak dipersoalkan. Tabiat Anies memang tidak berbantahan di ruang publik.